Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Ayahanda, dan Bunda-Bunda di rumah. Perkenalkan, saya Gita Violi, Kepala RA Muslimat Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan program-program yang akan berlangsung di sekolah kita setelah adanya kegiatan perisai sekolah. Sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu perisai sekolah itu apa sih. Nah, jadi alhamdulillah sekolah kita berkesempatan untuk diundang oleh KPK dalam acara perisai sekolah, di mana perisai sekolah ini membekali peserta terkait implementasi pendidikan anti korupsi yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi karakter, ekosistem, lalu tata kelola, ditambah materi terkait disiplin positif dan gamifikasi dalam pembelajaran. Jadi ayah ibu jangan bingung gitu kenapa sekolah kita akan dikunjungi oleh KPK. Tidak ada apa-apa, tapi akan ada monitoring dan evaluasi apakah program-program di sekolah kita ini sudah berjalan dengan baik atau belum gitu, terutama dalam upaya meningkatkan karakter anak gitu ya. Nah, sebelumnya kita melakukan refleksi dulu nih. Jadi apa aja sih yang udah berjalan dengan baik dan apa aja yang perlu ditingkatkan. Nah, dimensi pertama adalah dimensi karakter. Alhamdulillah murid-murid kita sudah terbiasa jujur, terbiasa mandiri ya ayah bunda ya, sejak pagi ditinggal orang tua. Kemudian udah mulai berani gitu ya mengakui kesalahan atau pergi ke toilet sendiri, mereka sudah berani. Lalu anak-anak juga peduli satu sama lain, alhamdulillah. Juga anak-anak terbiasa sederhana gitu ya, tidak pilih-pilih teman, lalu ditanamkan kebiasaan tidak membawa uang ke sekolah gitu, dan bersyukur atas menu makan yang disediakan. Kemudian anak-anak juga biasa nih belajar menggunakan bahan-bahan alam atau barang bekas yang ada di sekolah untuk bermain dan belajar. Namun apa sih kira-kira karakter yang perlu ditingkatkan? Ada dua yang perlu kita tingkatkan ya untuk anak-anak kita, yaitu adil dan tanggung jawab. Tanggung jawab ini sebetulnya sudah terlihat nih dari kebiasaan mereka datang lalu meletakkan sepatu di rak gitu ya. Tapi ternyata masih ada yang suka rebutan mainan gitu, tidak mau gantian. Nah, di sini kita mau kasih treatment ke anak-anak biar gimana sih main tuh gantian, terus tanggung jawab atas mainan sekolah maupun mainan sendiri. Kemudian di dimensi ekosistem sudah berjalan dengan baik kepemimpinan dan profesionalitas kepala sekolah dan orang tua. Namun yang perlu ditingkatkan adalah keteladanan dan dukungan ya. Kalau ditarik berdasarkan konsep kepemilikan tadi tuh main-main gitu ya terhadap tanggung jawab terhadap mainan, guru belum memberi contoh yang tepat gitu ya terhadap kepemilikan kelas gitu, masih pinjam-pinjam antar kelas gitu, seperti spidol dan lain-lain gitu kan. Sebetulnya minjem pun nggak apa-apa, tapi kita di sini menekankan untuk mengembalikan ke tempatnya gitu. Selanjutnya di dimensi tata kelola sudah berjalan dengan baik, transparansi, akuntabilitas, keadilan, independensi, dan lain-lain. Jadi setiap sumbangan dari wali murid selalu dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada seluruh warga madrasah. Namun yang perlu ditingkatkan adalah kepatuhan aturan, partisipasi, penegakan aturan, dan lain-lain. Karena kita belum ada nih sanksi gitu ya atau denda kalau misalkan wali murid atau siswanya melakukan hal-hal yang melanggar gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini memang tidak ada pelanggaran yang berat gitu ya. Nah, dari 3 dimensi tadi, ekosistem, karakter, dan tata kelola, kita sama-sama ngambil satu kata kunci, yaitu tanggung jawab, terutama karakter anak-anak tanggung jawab terhadap mainannya, baik mainan sendiri maupun mainan sekolah. Jadi tujuannya adalah mengenalkan konsep kepemilikan sehingga nggak rebutan, tidak merusak, dan tidak dibawa pulang. Indikator ketercapaiannya adalah mainan dan buku jadi lebih awet, terus anak mau main gantian, tidak rebutan gitu ya. Terus anak mengerti konsep kepemilikan dan tanggung jawab baik di rumah maupun di sekolah. Orang tua dan guru konsisten menerapkan aturan yang mendukung anak bertanggung jawab. Lalu ada konsekuensi. Nah, kita kan belajar dari hal kecil dulu ya, ya Bunda ya. Dan dari hal kecil ini nih yang akan nantinya membentuk kebiasaan anak untuk menghormati kepemilikan pribadinya, orang lain, publik, bahkan negara. Jadi anak-anak nih tanggung jawab gitu ya, akan tumbuh menjadi pribadi yang tanggung jawab.
Selanjutnya siapa saja yang dilibatkan? Ada peserta didik itu sendiri, kepala sekolah dan guru, orang tua, wali murid, dan stakeholder lainnya. Nah, kegiatan apa aja sih yang sebetulnya udah berlangsung di sekolah? Saya, kepala sekolah bersama guru ini sudah menyusun kegiatan belajar ya, menggunakan modul untuk anak-anak tuh terbiasa menggali karakter tanggung jawabnya. Seperti yang sudah biasa kita laporkan di grup ya, kegiatan-kegiatan apa aja. Nah, itu sebetulnya tujuan utamanya adalah meningkatkan karakter tanggung jawab. Kemudian kita juga udah menggunakan media pembelajaran, menggunakan cerita atau e-book gitu ya. Lalu menanamkan nilai PAK atau pendidikan anti korupsi dalam kegiatan sehari-hari. Mengenalkan konsep pemilikan, ini tuh punya sendiri, ini punya orang lain, ini punya negara gitu ya. Ini udah kita kenalin, tinggal orang tua di rumah menguatkan lagi. Nah, ini sebetulnya kita ada program berbagi bekal setiap Jumat. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Namun mungkin masih ada beberapa orang tua yang lupa atau nggak sempat, tapi nggak apa-apa. Dari sekolah kan juga menyediakan catering, jadi di situ anak-anak juga ada program infak Jumat ya, jadi biasa berbagi setiap Jumat gitu. Kemudian kita juga membiasakan namanya pembiasaan bermain 9-10. Jam 9 mereka istirahat, makan, membersihkan tempat makannya, kemudian main. Nah, 10 menit sebelum mainnya berakhir, anak-anak beresin mainannya bersama-sama. Nah, apa sih rewardnya? Di sekolah sudah ada reward stiker bintang ya. Ayah bunda bisa lihat di kelas itu ada papan bintang-bintang yang menunjukkan anak-anak bertanggung jawab terhadap kegiatannya hari itu. Nah, selanjutnya dukungan apa yang bisa kita berikan ke anak-anak? Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada guru dan warga sekolah. Nah, sebetulnya sosialisasi ini harusnya kita laksanakan secara offline gitu ya, kegiatannya parenting. Namun, mengingat orang tua banyak yang bekerja, kemudian kita belum ketemu waktunya, jadi saya buat video ini, kemudian ini bisa jadi bahan belajar bersama, lalu bisa diulang-ulang gitu ya. Nah, kita juga perlu nih membuat kesepakatan sama orang tua nih, kira-kira kalau misalkan barang punya temannya atau barang punya sekolah itu kebawa ke rumah, kesepakatannya adalah kemarin dikembalikan gitu ya, dikembalikan ke sekolah. Atau kalau misalkan bu gurunya lama merespon, bisa ya langsung di-share aja ke grup, ini punya siapa gitu, kemudian nanti dikembalikan. Nah, menyusun kegiatan bermain di rumah dan di sekolah. Di sekolah sudah berjalan dengan baik, tinggal penguatan saja di rumah. Nah, ini salah satu contoh poster yang sudah kita tempel di sekolah gitu ya. Kalau milikku harus kujaga, kalau milik teman aku minta izin, kalau milik bersama aku pakai bergantian, dan kalau milik negara aku rawat dengan cinta. Jadi ini tuh diulang-ulang terus bunda, biar anak-anak tuh ngerti, paham, dan terbiasa. Selanjutnya kita terapkan konsekuensinya ya secara konsisten dan mendidik, ada posternya dicetak, terus melibatkan anak dalam proses refleksi, komunikasi dengan orang tua, dan memasang CCTV. Ini harapannya memang ada CCTV, namun sampai saat ini belum ya. Semoga kedepannya lebih cepat gitu ya CCTV-nya diadakan. Ada monitoring dari KPK. Jadi dari activity yang tadi ya, kegiatan-kegiatan yang tadi di breakdown lagi. Nah, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan ke ayah bunda nih. Kira-kira apakah sekolah sudah menanamkan nilai tanggung jawab ke anak-anak? Kemudian apalagi ya kira-kira ya? Apakah sudah ada kegiatan parenting gitu ya? Sebetulnya kegiatan parenting ini terakhir itu tahun lalu, sekitar bulan September 2024 ya. Kalau misalkan yang orang tuanya dari tahun lalu dari kelas A atau kelas playgroup pasti sudah mengikuti parenting gitu. Untuk materinya kan sama, biasanya sama, bagaimana kita treatment anak di sekolah dan di rumah gitu ya. Hanya saja yang sekarang ada tambahan pendidikan anti korupsi. Nah, jadi nanti kalau misalkan dari pihak KPK akan ada pertanyaan-pertanyaan, itu nggak apa-apa, dijawab aja gitu ya. Jangan takut. Mungkin untuk pertanyaannya sendiri,
sederhana gitu ya. Apakah ada penghargaan dari sekolah ke siswa yang bertanggung jawab gitu? Apakah ada konsekuensi, ada hukuman nggak nih kalau siswanya melakukan pelanggaran, bentuknya apa? Nah, kalau dari sekolah sendiri, hukuman nih atau konsekuensinya kalau berbuat salah meminta maaf, kalau merebut maka mengembalikan, kalau berkata kasar maka beristighfar 3 kali. Nah, kalau sudah diingatkan secara berulang maka anak tersebut dipisahkan gitu ya Bunda ya. Nah, terus kita ada program berbagi bekal, ada program infak Jumat juga. Apakah ada pelatihan sosialisasi atau pertemuan rutin? Di sini saya jawab, untuk guru ada pelatihan rutin bulanan, namun untuk orang tua belum berjalan dengan baik karena rata-rata bekerja. Nah, dari sini mungkin nanti kita akan diskusikan bersama, kira-kira kapan ya waktunya buat orang tua tuh bisa kumpul bareng. Apakah melalui online saja cukup gitu, atau memang harus tatap muka? Sudah sih itu saja. Mungkin nanti kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya gitu. Jangan jangan sungkan, jangan takut. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Itu saja ya Bunda, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.